Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriadi dalam program iNews Jabar. Kalau beberapa minggu ke belakang kita sempat mengundang salah satu komunitas sugar glider. Nah, kali ini kita juga mengundang komunitas yang sama tentang binatang juga, tapi beda, bukan sugar glider. Ini ada satu komunitas Pets Family. Di mana ini di sebelah saya sudah ada narasumber nih, anggota dari Pets Family. Yang pertama ada Kang Rahmat sebagai Wakil Ketua Pets Family. Assalamualaikum, selamat pagi Kang. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat Kang Rahmat? Alhamdulillah sehat. Di sebelah Kang Rahmat ada Kang Zildan, ini juga sama anggota dari Pets Family juga ya Kang ya? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Oke, ini sebetulnya di samping saya sudah banyak sekali binatang begitu, di depan juga sudah ada beberapa ular begitu Kang ya? Dan ini juga ada ular, kemudian ada biawak begitu ya, dan juga ada beberapa binatang juga yang dibawa ke studio. Nah, tapi saya akan tanya dulu sebetulnya Pets Family itu komunitas yang bergerak di bidang apa sih Kang? Mangga Kang Rahmat mungkin ya. Kita di bidang binatang ya. Oke. Pecinta binatang gitu. Tapi binatangnya kira-kira ada spesifiknya juga nggak Kang? Kalau kita hampir semua pecinta, jadi nggak termasuk dalam satu binatang, kita hampir semua, bahkan sampai ke ikan juga gitu termasuk ya. Ikan juga ada. Iya. Kalau boleh dijelaskan kira-kira di komunitasnya sampai saat ini ada binatang apa aja? Kalau di kita campur sih hampir semua dari aves, mamalia, reptil, sampai arthropoda, sampai ke ikan Juga ada. juga ada. Sampai sekarang pun, dari pertama sampai sekarang. Oke. Kalau Kang Zildan ini sudah bergabung di komunitas berapa lama Kang? Saya hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Di komunitas Pets Family ini. Ya. Dan memang sudah lama ya ini komunitasnya bergerak di Sudah hampir 3 tahun lebih ya. Mau 4 ya. 4 tahun. Dan katanya ini kebanyakan anggota komunitas dari wilayah Cimahi dan juga Bandung Barat ya? Iya, Bandung Barat sampai Bandung Sampai kota Bandung juga Kota. ada. Ada juga. Iya, ada Jadi tidak harus spesifik misalkan Pets Family di Cimahi, tapi juga anggotanya ada juga yang dari Bandung. Gitu Iya, ya? jadi kita nggak terpatok dari, misalkan kita di kota Cimahi, nggak harus orang Cimahi aja. Jadi kita welcome aja ke semuanya. Iya, Gitu. iya, iya. Boleh mungkin dijelaskan ini yang dibawa itu apa? Boleh mungkin dimulai dari yang di samping saya. Ini saya sebenarnya sangat amat penasaran gitu loh. Iya. Iguana kan banyak jenisnya dan banyak berbagai warna dari Oke. segi iguana. Kan. Mungkin kan masih banyak yang belum tahu. Sebetulnya iguana itu nggak harus yang kecil kan? Yang biasanya kita lihat di pohon itu yang kecil-kecil. Iya. Gitu. Kalau yang ini apa sih, Kang? Ini iguana red, tapi bukan asli hewan Indonesia ini. Gitu. Jadi emang dari luar sana, hewan import sih. Gitu. Kalau yang asli Indonesia yang kita bawa ini. Asli Indonesia yang Iya. Kang Zildan dan Kang Rahmat bawa. Boleh dijelaskan kira-kira binatang apa nih? Kalau Dari ini Kang sih Rahmat. biasa disebut sama masyarakat tuh biawak ya. Biawak. Tapi nama ininya salvator. Oh oke, nama ilmiahnya latinnya, begitu iya, latinnya iya, begitu Varanus ya. salvator. Varanus salvator. Oh oke, tapi ini memang asli Indonesia ya? Iya, asli Indonesia. Pulau Jawa malah. Jawa. Pulau Jawa. Iya, Kalau banyak di habitatnya Pulau sendiri Jawa. biasanya di mana nih Kang? Kalau ini di pesisir sungai, gitu. Pesisir sungai. Iya. Di kali. Karena dia kan hidupnya kadang-kadang kalau nyari makan, kadang-kadang makannya ikan, kalau enggak daging, gitu. Gitu. Oke. Termasuk predator ya. Iya. Yang ini binatang yang dibawa juga termasuk predator. Iya. Jadi Iya. biasanya memangsa apa aja nih Kang? Biasanya sih ikan atau hewan-hewan yang lebih kecil dari dia. Dari dimakan. unggas sampai mamalia juga bisa, gitu. Biasanya sih dia yang suka nyuri ayam. Oh gitu. Iya, Oh. biasanya. Tapi biasanya di pantai juga kalau saya tidak salah ada juga ya? Iya, ada. Kayak di Pangandaran, di Pasir Putih itu banyak biawak. Biawak juga dan Iya. jenisnya sama dengan yang di Sama. Kalau masih satu pulau itu sama. Sebenarnya semua sama, cuman di Indonesia masih terbagi-bagi lagi di pulau-pulau tertentu masih ada juga biawak. Oke. Untuk ini biawak. Nah, yang dipegang oleh Kang Rahmat itu apa? Ini Piton reticulatus, kalau orang Sunda biasa sebut sanca. Oh, Iya, oke. Orang Sunda biasa sebut sanca ya pemirsa. Iya, Oke, boleh dilihatkan ke kamera mungkin gimana sih sebetulnya bentukannya? Ular piton sendiri ini adalah ular terpanjang di dunia ya. Buat sekarang dari segi badan juga lebih bisa membesar lagi gitu. Dan ini yang dibawa jenisnya apa kok warnanya bisa warna kuning gini kan biasa saya lihat coklat gitu Iya. kan ya. Kalau ini punya kelainan tersendiri sih. Jadi punya gen yang jenis yang lain gitu. Iya. Jadi sebetulnya yang berwarna itu kan ada juga yang warna putih, gitu, Iya. ada yang juga albino itu adalah kelainan gitu. Iya, kelainan. Masuknya kayak kelainan lagi ya gitu. Oke. Dan yang dibawa ini berarti berapa meter?
Kalau ini kurang lebih 3 meteran. Iya. 3 meter. 3 meter. Oke, dan makannya apa nih Kang? Kalau ini biasa kita kasih tikus, kalau enggak unggas kayak ayam, burung gitu. Iya. Per minggu sekali sih, seminggu sekali. Seminggu sekali Iya, kan, dan seminggu sekarang sekali. udah makan ya? Udah. Jadi udah aman kalau saya pegang. Oke, kan banyak orang yang sebetulnya Kang Zildan takut ya dengan reptil, terutama misalkan yang bisa pemirsa lihat sendiri di sebelah saya ada bunglon, kemudian ada iguana, kemudian ada biawak dan ada juga ular sanca begitu kalau orang Sunda bilang. Nah, sebetulnya kalau kita sebagai owner berbahaya tidak sih untuk pelihara binatang ini? Sebenarnya kalau kita punya risiko tersendiri ya, biara binatang buas gitu kan. Jadi kita harus siap dengan konsekuensinya aja. Biasanya sih kalau owner tuh udah tahu karakter dari peliharaannya sendiri sih. Sudah memahami. Sudah memahami. Kalau di kita kan lebih baik kita memahami dulu sebelum memelihara gitu. Jadi kita tahu konsekuensinya ke depannya gimana, mengatasinya seperti apa gitu. Kalau ular sanca yang Akang pegang udah berapa lama dipelihara? Hampir 3 tahun menuju 4 tahun. Menuju 4 tahun? Iya, menuju 4 tahun. Oke, dan itu berarti dari kecil banget dong ya? Kurang lebih dari ukuran 1 meter dipiaranya. 1 meter. Iya. Kalau ini? Ini juga ini sama dari semua yang nggak semua sih. Jadi kalau di pet family kita urus dari kecil gitu kan. Karena rata-rata. Karena biar kita memahami karakternya gitu. Kayak gitu. Oke, Kang Zildan, kan pemirsa kalau misalkan kita punya peliharaan seperti anjing dan juga kucing kan itu suka bonding ya. Iya. Kadang-kadang. Nah, saya tuh bingung kalau reptil apa bisa bonding juga nggak sih dengan ownernya? Kalau reptil sendiri kita masukkan hewan yang egois ya. Kalau mamalia itu masuknya hewan yang bisa adaptasi sama kita. Iya, betul. Kalau di reptil sendiri kita yang adaptasi ke binatang tersebut. Karena dia kita harus menurutin apa yang dia mau gitu. Oh, caranya berbeda ya. Berarti Iya, kalau misalnya caranya kita berbeda. pelihara binatang seperti reptil ini gitu. Iya. Lebih banyak sabar sih gitu. Cuman Oke. emang lebih nyantai kalau reptil gitu. Dari segi makan, pemeliharaan lebih simpel sih sebenarnya. Dan kalau kita bilang mungkin pergerakannya juga nggak terlalu, aktivitasnya nggak begitu banyak begitu ya. Kalau peliharaan rata-rata gini sih. Jadi kalau misalkan udah dia nyaman, dia lebih diam gitu. Jadi tadi balik lagi sebenarnya bisa bonding atau enggak? Kalau bonding sih enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman kalau feeding respon ke makanan bisa. Jadi kayak misalkan Ngasih biawak ini makan kan gitu makannya bisa tikus. Terus misalkan dia mentalnya bagus, kita kasih tikus dia bakal ngejar. Oh, Tapi jadi ada kode-kodenya gitu Iya. dan dia bisa paham gitu. iya, tapi nggak bisa disebut bonding. Karena nggak bonding bisa. itu kan kalau binatang itu menurut ke manusia. Mengikat gitu Iya, ya mengikat. istilahnya Bukan gitu ya. karena sesuatu yang kita umpan Iya. agar dia mengikuti, bukan kan. Tapi Kang Zildan, kalau misalkan saya pegang nih, misalkan atau enggak dipangku di saya, boleh nggak atau misalkan harus ada pengenalan dulu? Boleh sih. Boleh. Boleh ya? Karena sudah Karena terbiasa sama udah manusia. terbiasa sama manusia juga. Jadi dia kalau responnya tuh sama makanan aja sih. Kalau sama manusia ya insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak ya. Jadi nanti kalau saya pegang aman ya Kang ya? Aman. Aman. Insya Nah, Allah. insya Allah aman. Nih sebetulnya penasaran itu di Pets Family itu kan tidak hanya reptil saja kan. Iya. Nah, tapi ada juga seperti jenis-jenis serangga juga kan ada. Iya, ada jenis. Boleh dijelaskan kira-kira apa lagi selain reptil? Seperti tarantula, kalajengking juga kita main. Tarantula dan kalajengking. Iya. Dari segi-segi serangga-serangga kecil juga kayak belalang sembah gitu, kita juga kadang-kadang ada yang ngekip juga, ada yang Oke. melihara gitu. Oke. Iya. Nah biasanya kan kalau kita itu sebetulnya sebagai owner begitu ya, Iya. misalkan kita punya pet anjing, jelas begitu apa cara menyayanginya. Iya. Kalau misalkan saya punya tarantula, nah apa kepuasannya kira-kira kalau dari segi pecinta binatang gitu? Kalau di kita sih banyak sih cara menyayangi binatang, terutama kalau misalkan koleksi itu lebih kepuasan tersendiri dari kitanya sendiri. Oke. Kalau misalkan reptil, kita dari segi miara hewan ekstrim tuh bagaimana kan? Kita sudah merasakan, udah ini Ada ya, tantangannya sendiri ada juga tantangannya dong sendiri ya? juga dalam diri gitu. Kalau Kang Zildan selain binatang reptil apa lagi? Saya sih di rumah ada iguana juga sama Iguana juga? toke. Toke dan iguana ya? Iya, toke sama iguana. Oke, dan toke ini kan warnanya banyak ya? Warnanya termasuk banyak. corak juga. Iya. Dan harganya pun konon katanya berbeda-beda tergantung corak dan juga warna begitu ya. Oke.
ukuran juga. Ukuran juga mempengaruhi. Nah, pertanyaannya sebetulnya, kalau misalkan kalian di pet shop ini apakah punya surat dari BKSDA atau memang jenis binatangnya tidak perlu surat itu? Kalau di kita sih ada juga binatang yang emang perlu surat. Ya. Dan kita masih perjuangkan itu. Jadi kalau di siklus komunitas itu kan rata-rata belum legalitas. Tapi kita berusaha menuju legal itu gitu. Jadi memang ada binatang memang perlu legalitas, ada juga yang nggak perlu begitu. Dan binatang yang ada di depan gimana? Kalau Kang? binatang ini nggak perlu sih, soalnya masih di alam masih banyak. Terutama kalau hewan ini kan import gitu. Jadi Import. nggak masuk di kayak perlindungan hewan di Indonesia gitu. Oh, oke. Kalau di Jawa kan asli Indonesia kan Piton reticulatus juga asli Indonesia. Oke, Kang Rahmat dan juga Kang Zildan, saya sangat amat penasaran yang di depan ini apa. Kita akan membahasnya setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami di iNews Jabar.